Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada sesi 2.3 dalam mata kuliah asas manajemen, di mana kita akan membahas mengenai lingkungan manajemen dan organisasi. Dan dalam pertanyaan di dalam e-learning atau LMS, ada pertanyaan pertama yang mengatakan bagaimana pemikiran manajemen dapat diartikan sebagai sesuatu hal yang baru atau sesuatu hal yang kekinian anak muda bilang. Pemikiran manajemen dapat diartikan sebagai suatu program untuk mendorong manajer agar mengembangkan keterampilan dan pengetahuan, sehingga dapat meningkatkan tanggung jawab mereka dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan dengan menerapkan berbagai metode riset dan kerangka literatur. Ilmuwan manajemen harus terus berusaha mengembangkan kebiasaan untuk membantu para manajer dalam memahami, memimpin, mengatasi permasalahan di perusahaan atau organisasi. Ketika kita berbicara manajemen sebagai ilmu, artinya pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang manajer ini harus terus diasah agar kekinian tadi. Nah, bagaimana agar manajer kekinian? Dia harus bisa membaca situasi dan mengikuti kondisi yang sedang terjadi pada saat ini. Ketika lingkungan berubah, teknologi berubah, semua yang dilakukan oleh seorang manajer itu harus mengikuti perkembangan zaman. Ketika dulu misalnya dalam organisasi yang tidak menggunakan teknologi, tidak mengandalkan teknologi, misalnya promosi hanya menggunakan flyering, hanya menggunakan tidak menggunakan elektronik. Saat ini bisa menggunakan elektronik atau komputer. Nah, ketika manajer tidak mengikuti perkembangan zaman seperti itu, artinya dia tidak mengikuti perubahan yang terjadi dalam lingkungan organisasi. Ini yang harus diubah. Mari kita bahas mengenai lingkungan manajemen dan organisasi. Pengertian lingkungan mengandung konotasi environment yang berasal dari kata environ, daerah sekeliling atau sekitar. Lingkungan organisasi adalah elemen di dalam dan di luar organisasi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan organisasi. Seperti yang saya bahas tadi, salah satunya adalah perubahan teknologi. Seorang manajer harus bisa mengikuti. Ini dikatakan oleh Gusti dalam bukunya tahun 2011 halaman 62. Definisi lingkungan dalam suatu organisasi menurut Duncan 1972 yang dikutip oleh Solihin 2012, yang dimaksud dengan lingkungan eksternal perusahaan atau external business environment, berbagai faktor yang memiliki kekuatan force dan dapat mempengaruhi perusahaan. Selanjutnya, lingkungan eksternal perusahaan dapat dibagi dalam dua kategori, yakni lingkungan umum, general environment, dan lingkungan tugas, task environment. Lingkungan tugas terdiri dari sektor yang memiliki hubungan kerja langsung dengan organisasi, yaitu pelanggan, pesaing, pemasok, dan pasar tenaga kerja. Lingkungan dalam internal dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Perusahaan juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan internalnya. Salah satu cara untuk menganalisis lingkungan organisasi adalah dengan menelaah kemampuan dan kompetensi atau core competence and capabilities distinctive. Capabilities which yield a competitive advantage that cannot readily reproduced by competitor, a unique resource, plus support necessary resource, capability for supply the product or service. Saya bahas tadi.
Ada lingkungan teknologi yang mempengaruhi keadaan suatu organisasi. Ini berhubungan erat dengan lingkungan organisasi bisnis tersebut yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perusahaan. Jadi lingkungan luar, ya lingkungan teknologi tadi, e-commerce tadi, ketika perilaku konsumen mereka sudah mempergunakan internet, sudah menggunakan e-commerce, perusahaan harus ikut. Jangan perusahaan tidak melakukan perubahan. Nah, ini dimensi lingkungan organisasi. Dibagi menjadi 3, lingkungan luar, lingkungan tugas, lingkungan dalam atau lingkungan internal. Selanjutnya, segmen-segmen lingkungan organisasi yang dikatakan oleh Lubis dan Hussaini, halaman 38 sampai dengan 40. Lingkungan sebuah organisasi perusahaan industri yang terdiri dari bermacam-macam segmen, seperti industri, bahan baku, tenaga kerja, keuangan, pasar, teknologi, kondisi ekonomi, pemerintah, dan kebudayaan. Penjelasan mengenai segmen lingkungan tersebut adalah 1. Industri. Industri mencakup seluruh organisasi lain yang bergerak di sektor kegiatan yang sama dan merupakan saingan bagi organisasi. Corak segmen ini berpengaruh terhadap ukuran organisasi, intensitas promosi yang perlu dilakukan, jenis konsumen, serta tingkat keuntungan rata-rata dari seluruh organisasi yang bergerak di sektor kegiatan tersebut. Sedangkan segmen lingkungan organisasi bahan baku, di mana lingkungan organisasi bahan baku mendapatkan bahan baku dari lingkungannya, seringkali lingkungan ini tidak menyediakan bahan baku dalam jumlah yang cukup. Ataupun bahan baku tersedia dengan harga yang tinggi, sehingga membahayakan bagi organisasi. Tenaga kerja organisasi perlu mendapatkan tenaga kerja dengan tingkat keahlian atau kualifikasi dan jumlah yang cukup. Jika kebutuhan tenaga kerja ini tidak dapat dipenuhi oleh lingkungan, organisasi akan mendapatkan kesulitan dalam menghasilkan output. Jadi, seorang manajer harus bisa membagi segmentasi lingkungan organisasi. Segmentasi industri, segmentasi bahan baku, tenaga kerja. Tenaga kerja perlu dibagi. Mana tenaga kerja yang ahli dengan memiliki tingkat keahlian atau kualifikasi jumlah yang cukup. Jika ini tidak dapat dipenuhi oleh lingkungan, organisasi akan mendapatkan kesulitan dalam menghasilkan output. Sedangkan segmentasi keuangan, segmentasi ini menggambarkan tingkat kemudahan untuk memperoleh sumber keuangan bagi organisasi. Contohnya seperti apa? Bursa saham, lingkungan bursa saham, pasar modal, bank, perusahaan asuransi. Ini merupakan bagian dari segmentasi keuangan. Sedangkan segmentasi pasar didefinisikan dengan orang yang mempunyai kebutuhan, keinginan, dan daya beli yang terjadi antara penjual dan pembeli pada satu waktu. Ini dikatakan sebagai segmentasi pasar atau lingkungan pasar. Sedangkan lingkungan teknologi yang merupakan pengetahuan serta teknik yang digunakan untuk membuat produk ataupun jasa berpengaruh terhadap cara pengelolaan organisasi. Saya katakan tadi, ketika mereka memasarkan sudah menggunakan e-commerce. Organisasi harus bisa mengikuti itu. Sedangkan lingkungan kondisi ekonomi atau lingkungan yang selanjutnya, di mana segmen ini menggambarkan keadaan umum dari perekonomian, daerah, ataupun negara di mana suatu organisasi berada. Sedangkan organisasi pemerintah, segmen ini mencakup peraturan dan sistem pemerintahan serta sistem politik yang melingkupi organisasi. Yang membuat kebijakan, yang membuat peraturan. Organisasi bisnis harus mengikuti apa yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut. Ini dikatakan sebagai lingkungan pemerintah. Kemudian lingkungan kebudayaan.
Lingkungan kebudayaan pada segmen ini mencakup karakteristik demografis, sistem nilai yang berlaku pada masyarakat di mana organisasi berasal atau berada. Karakteristik demografis mencakup pengelompokan masyarakat menurut umur, distribusi, pendapatan, tingkat pendidikan, penyebaran penduduk, dan lain sebagainya. Lingkungan organisasi harus bisa memanage ini, termasuk budaya masyarakat yang berbeda, yang berdasarkan umurnya, distribusi pendapatannya, berdasarkan tingkat pendidikannya, penyebaran penduduknya, dan lain sebagainya. Oke, mudah-mudahan Anda dapat memahami mengenai segmen dan yang mempengaruhi lingkungan organisasi. Kalau misalnya tidak, Anda bisa diskusikan di LMS atau e-learning. Selanjutnya, mengenai lingkungan organisasi, semua itu tidak sama. Ada ketidakpastian lingkungan. Organisasi harus berusaha membuat ketidakpastian lingkungan jadi efektif. Lingkungan, baik internal, eksternal, ini kan mereka berubah-ubah. Lingkungan yang berubah, yang membuat ketidakpastian, apa kegiatan yang harus diambil oleh pemimpin atau manajer, apa yang harus tindakan yang dilakukan oleh manajer karena ketidakpastian lingkungan ini. Artinya organisasi tersebut harus bisa mengikuti, manajer harus bisa mengikuti perubahan dari lingkungan organisasi, baik di luar maupun di dalam organisasi. Artinya pemimpin harus berusaha membuat ketidakpastian lingkungan ini jadi efektif. Ketidakpastian berarti bahwa manajer tidak mempunyai informasi yang cukup lagi mengenai faktor lingkungan untuk dapat memahami dan memperkirakan kebutuhan dan perubahan lingkungan. Adaptasi dan penyesuaian dengan lingkungan, jika sebuah organisasi menghadapi ketidakpastian yang meningkat, di mana berhubungan dengan persaingan, pelanggan, pemasok, atau peraturan pemerintah. Manajer harus dapat menggunakan beberapa strategi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Di antara perluasan batas, rekanan antar organisasi dan merger atau usaha gabungan. Strategi apa yang harus dilakukan oleh seorang manajer? Strategi-strategi untuk mengelola ketidakpastian lingkungan, ini dikutip dari Robbins, tahun 1994, halaman 395. Para manajer dalam mengelola ketidakpastian lingkungan dapat dengan cara menerima dan mengubah tindakan mereka agar cocok dengan lingkungan atau strategi internal. Atau mencoba mengubah lingkungan tersebut agar lebih cocok dengan kemampuan organisasi atau strategi eksternal, strategi-strategi internal, strategi-strategi eksternal untuk mengelola ketidakpastian lingkungan tersebut. Yang dikatakan oleh Robbins. Bagaimana strateginya? Yang pertama, pilihan domain. Artinya harus ada pemilihan cara, strategi itu cara untuk mencapai tujuan. Cara apa yang harus saya lakukan? Menanggapi perubahan teknologi. Cara apa yang harus saya lakukan? Itu yang harus dilakukan oleh manajer. Buat keputusan dengan cara melakukan analisis. Kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Setelah mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, kemudian lakukan analisis langkah apa yang terbaik. Analisisnya dengan cara analisis SWOT misalnya, atau pohon keputusan. Apa kekuatan perusahaan kita? Apa kelemahannya? Apa ancaman yang ada di luar, kan gitu ya. Nah, itu yang harus dianalisis, pilih domain. Yang kedua, strategi rekrutmen, sesuaikan. Kita lakukan analisis misalnya HRD mewawancarai bagian administrasi keuangan. Dari administrasi keuangan ini, apa yang dibutuhkan? Tenaga kerja seperti apa yang dibutuhkan? Buat bagannya, inputkan. Kualifikasinya, pendidikannya, keahliannya.
Ini untuk rekrutmen. Gunakan strategi pengelolaan ketidakpastian lingkungan dengan kita buat menjadi pasti. Ini manajer harus membuat yang tadinya tidak pasti menjadi pasti. Kemudian, amati lingkungan. Yang keempat, buat penyangga. Dalam manajerial, dalam ilmu manajemen, seorang manajerial, dia harus bisa menjalankan fungsi-fungsi dari manajemen. Kalau GR Theory mengatakan ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Di sini ada strategi penyangga atau buffering. Ketika kita akan mencapai satu titik tujuan, yang harus kita lakukan adalah buat planning. Planning dibagi menjadi 3. Ada planning untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ketika planning jangka pendek ini tidak bisa tercapai, dan planning jangka pendek ini kita bagi lagi menjadi plan A, plan B, dan plan C. Plan A tidak bisa mencapai tujuan kita, masih ada plan B. Nah, ini artinya kita masih punya pegangan atau penyangga. Kemudian smoothing, mendatarkan atau meratakan. Kita harus bisa, ketika terjadi gejolak dalam suatu organisasi, kita harus bisa meratakan, smoothing, mendatarkan kondisi itu supaya santai saja, tidak terjadi masalah apa-apa. Walaupun kita tahu itu masalah yang besar. Nah, ini strategi seorang manajer untuk mengelola ketidakpastian lingkungan. Karena apa? Perubahan itu terjadi. Perubahan tidak akan pernah menjadi tetap. Perubahan itu akan selalu ada perubahan. Di lingkungan ini, lingkungan eksternal, internal, ya manusia pun mereka berubah-ubah. Kan gitu. Sesuai dengan apa yang mempengaruhi kehidupan kita. Jadi perubahan itu akan selalu terjadi. Nah, kita yang harus mengelola supaya suatu yang tidak pasti yang diakibatkan perubahan itu menjadi pasti. Dengan mendatarkan, meratakan atau smoothing, kemudian rationing, geographic dispersion, kemudian periklanan, promosi. Ini kalau misalnya di bagian sales, itu tadi sales yang promosinya tadinya menggunakan offline, ketika ada teknologi jadi online semua, pasti kan dia pakai. Nah, kemudian ada contracting, opting, wholesaling atau penggabungan dan lobbying. Kita bisa menggunakan 12 strategi. Adapun fungsi-fungsi manajerial, salah satunya adalah yang disampaikan oleh GR Theory, planning, organizing, dan actuating. Nah, ini untuk menyangga bagaimana supaya kita tidak gagap artinya dengan ketidakpastian yang terjadi di dalam lingkungan organisasi. Fungsi-fungsi manajemen menurut George Robert Terry mengelompokkan dan membedakan fungsi manajemen dalam 4 fungsi, yaitu planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, actuating, penggerakan, controlling, pengawasan, yang lazim disingkat dengan POAC. Jadi, yang disampaikan oleh GR Terry mengenai fungsi manajemen atau pemikiran manajemen, yakni planning, organizing, actuating, dan controlling. Fungsi pokok manajemen untuk planning atau perencanaan yang di dalamnya meliputi kegiatan atau terkandung penetapan sasaran, penentuan tindakan untuk mencapai sasaran tersebut. Ini yang saya katakan tadi. Ada 3 tingkatan dalam perencanaan atau planning. Jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ini tentu ketiga tingkatan ini, ketika seorang manajer juga dibagi menjadi 3 lagi. Ada top level, middle level, low level, dan terakhir pelaksananya adalah staff. Ketika membuat perencanaan jangka pendek, plan A, plan B, dan plan C, minimal dia harus mempunyai perencanaan 1 tahun ke depan. Sasaran apa yang akan dicapai? Kemudian untuk jangka menengah 1 sampai dengan 5 tahun. Untuk mencapai sasaran ini, caranya buat target jangka menengah dan target jangka panjang. Jadi kalau misalnya manusia normal yang memiliki ilmu manajerial, dia akan membuat plan A. Di tahun 2000 saya harus mencapai target kehidupan saya misalnya dalam kehidupan. Tahun 2020 saya harus bisa naik haji. Itu planning, itu bisa. Perencanaan itu.
Itu perencanaan jangka panjang. Kemudian pengorganisasian, fungsi manajemen yang di dalamnya meliputi kegiatan melibatkan kegiatan yang terkandung pembuatan atau pengembangan struktur organisasi dan alokasi. Jadi dalam suatu organisasi kita harus bisa mengorganisasikan. Organisasikan, membagi tugas-tugas kita, sumber daya manusia untuk menjamin tercapainya sasaran organisasi. Buatlah struktur organisasi, di mana struktur organisasi adalah suatu kerangka hubungan kerja yang di dalamnya membutuhkan upaya koordinasi. Yang ketiga adalah penggerakan, actuating atau kepemimpinan, fungsi pokok manajemen yang disampaikan oleh GRT. Kegiatan mempengaruhi orang lain untuk merealisasikan pencapaian sasaran organisasi. Kepemimpinan efektif mensyaratkan seorang pemimpin harus mampu memotivasi bawahannya, berkomunikasi secara efektif, dan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya secara efektif. Membagi, mendelegasikan, menggerakkan, actuating, menggerakkan. Kemudian, fungsi yang keempat, controlling, pengendalian, pengawasan, atau pengendalian. Berkaitan dengan jaminan bahwa kinerja yang dihasilkan tidak menyimpang dari standar yang ditetapkan dalam pengawasan yang terdapat 3 tahap. Termasuk di dalamnya menetapkan standar kinerja, membandingkan kinerja saat ini dengan standar yang ditetapkan, dan pengambilan tindakan koreksi manakala diperlukan. Ada 4 fungsi pokok manajemen atau manajerial yang dikatakan oleh GRT: planning, organizing, actuating, control. Buat perencanaannya, lakukan pengorganisasian, siapa yang harus mengerjakan apa, gerakan, actuating, laksanakan, yang terakhir kontrol, kendalikan. Nah, ini yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Adapun prinsip-prinsip fungsi manajemen yang disampaikan di RTRI ini dilanjutkan lagi mengenai prinsip perencanaan. Prinsip perencanaan merupakan proses dinamis yang sangat esensial bagi setiap organisasi untuk mencapai tujuan masing-masing. Terdapat sejumlah prinsip penting untuk diikuti agar perencanaan yang disusun dapat diimplementasikan. Artinya, prinsip ini harus bisa dijalankan. Perencanaan prinsipnya 5W1H, what, where, who, how. Dan itu harus bisa terrealisasi. Jadi buatlah perencanaan yang bisa dilakukan atau diimplementasikan. Prinsip yang pertama untuk perencanaan. Prinsip perencanaan merupakan proses dinamis yang sangat esensial bagi setiap organisasi untuk mencapai tujuan masing-masing. Terdapat sejumlah prinsip penting untuk diikuti agar perencanaan yang disusun dapat diimplementasikan. Yang kedua, prinsip pengorganisasian. Pengorganisasian akan menjadi efektif jika pimpinan mengikuti beberapa prinsip panduan dalam menetapkan suatu keputusan tentang pilihan model penyusunan dan penataan organisasi. Prinsip yang ketiga, prinsip penggerakan atau pengarahan. Penggerakan atau pengarahan merupakan suatu tugas yang kompleks, di mana di dalamnya terlibat pegawai atau anggota organisasi dari berbagai bagian atau unit yang berbeda. Sedangkan prinsip yang keempat, prinsip pengawasan dan pengendalian, merupakan suatu prosedur untuk menjamin bahwa capaian tujuan organisasi telah dilalui dengan memuaskan dan sesuai dengan rencana. Artinya prinsip tersebut sudah sesuai dengan rencana dan harus dijalankan. Yang terakhir kita kontrol kalau prinsipnya sudah dibuat. Sedangkan perdebatan mengikuti perkembangan zaman pada saat ini ilmu manajemen ini sudah diperdebatkan sejak lama. Perdebatan fungsi manajemen pada awal tahun 1970-an, beberapa ahli menyatakan bahwa fungsi manajemen sebagaimana diuraikan oleh Henry Fayol dan yang lainnya dari aliran proses tidak menguraikan secara akurat atau realistis. Pekerjaan manajer atau pimpinan, salah satu kritikus terkemuka terhadap pendekatan fungsi adalah Henry Mitchell. Di zaman dulu, fungsi manajerial ini sudah diperdebatkan.
Mintzberg beralasan bahwa fungsi atau proses manajemen adalah folklore. Dan fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengawasan, atau pengendalian tidak secara akurat menggambarkan kompleksitas atau kesemberautan tugas manajerial. Mintzberg merasa bahwa pendekatan fungsional atas pekerjaan manajerial adalah kebohongan. Secara sadar, kata dia. Bahwa manajer secara hati-hati dan sengaja mengevaluasi informasi sebelum membuat keputusan. Itu yang dikatakan oleh Mintzberg. Selanjutnya, Mintzberg menyatakan bahwa berdasarkan penelitian dengan metode observasi, atas 5 orang eksekutif menyimpulkan bahwa pekerjaan manajer yang mengemuka secara aktual dicerminkan dalam 3 peran utama atau aktivitas, yakni interpersonal, informasional, pengambilan keputusan, peran interpersonal yang terdiri atas figurehead, leader, liaison, peran informasional terdiri atas monitor, diseminator, spokesperson, terakhir 4 peran pengambilan keputusan yang meliputi entrepreneur, disturbance handler, resource allocator, dan negosiator. Nah, ini menjadi perdebatan sejak awal tahun 1970-an yang dikatakan oleh ahli Henry Mintzberg bahwa fungsi dari manajerial atau fungsi manajemen itu yang dikatakan bahwa ada peran interpersonal atau peran figurehead, peran seorang leader, peran informasional yang terdiri dari monitor, diseminator, spokesperson, 4 peran pengambilan keputusan, diantaranya entrepreneur, disturbance handler, resource allocator, dan negosiator. Jadi beda lagi. Kalau GRTRI tadi planning, organizing, executing, dan controlling. Dan yang diuraikan oleh Henry Fayol ini, kata Henry Mintzberg, bukan itu katanya. Untuk manajerial, fungsi manajerial bahwa seorang manajer harus mengevaluasi informasi sebelum membuat keputusan. Jadi di situ ada peran interpersonal. Nah, ini yang dikatakan oleh Mintzberg. Sedangkan fungsi manajemen menurut Henry Fayol, setelah Mintzberg tadi yang dia mendebat harus ada fungsi lain, fungsi interpersonal, fungsi leader, fungsi liaison, dia mendebat lagi. Menurut Henry Fayol secara khusus menyebut fungsi manajemen sebagai elemen manajemen atau fungsi manajemen menurut Henry Fayol ada 5 yang disingkat dalam akronim POCCC atau POCCC. P-nya planning, perencanaan, berupa penentuan langkah yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya, merupakan pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan menentukan strategi kebijaksanaan proyek, program, prosedur, metode sistem anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Sedangkan organizing, PO, O-nya organisasi, pengorganisasian dalam arti mobilisasi bahan material sumber daya manusia guna melaksanakan rencana, penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga adalah C, commanding atau komando. Dengan memberi arahan, seorang manajer harus bisa memberikan arahan kepada karyawannya agar dapat menunaikan tugas pekerjaan mereka. Menurut Fayol, seorang pemimpin yang memiliki kewenangan memerintah harus memiliki 1, pengetahuan yang lengkap pada dirinya. 2, mengeliminasi ketidakmampuan. Jadi dalam kamus manajer, dia harus bilang, saya pasti bisa. Saya harus bisa dan saya pasti bisa. Karena dia harus mengeliminasi ketidakmampuan. Yang ketiga, seorang manajer harus berpengalaman dalam mengikat kesepakatan bisnis dengan pekerjaannya. Tadi disebutkan di awal, ada fungsi untuk mengeliminasi ketidakpastian lobbying. Seorang manajer harus bisa melobi. Fungsi lobbying. Mengikat kesepakatan bisnis dengan pekerjaan. Yang keempat, menjadi contoh yang baik. Melaksanakan audit tindak lanjut secara berkala terhadap organisasi dan menggunakan rumusan atau peta kesimpulan untuk tindak lanjut tersebut. Yang selanjutnya, seorang manajer harus bisa mengajak
bersama para asisten dengan melalui media atau sarana konferensi, di mana kesatuan arah dan upaya terfokus yang disiapkan. Yang ketujuh, tidak menjadi terpaku dengan hal yang bersifat detail atau hal-hal yang bersifat teknis, hal-hal kecil yang bersifat teknis. Ini masih yang disampaikan oleh Henry Fayol. Yang kedelapan, ciptakan kesatuan, energi, inisiatif, dan loyalitas tersebar luas di antara pegawai. Pastikan bahwa pegawai itu menjadi loyal. Ini fungsi C yang kedua, commanding, yang disampaikan oleh Henry Fayol. Fungsi yang ketiga adalah coordinating, pengorganisasian. Dengan memastikan sumber daya dan kegiatan organisasi berlangsung secara harmonis dalam mencapai tujuannya. C yang ketiga, POCCC. C yang ketiga adalah controlling, pengendalian. Dengan memantau rencana untuk membuktikan apakah rencana itu sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya, pengendalian adalah penemuan dan penerapan cara alat untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Planning, commanding, coordinating, controlling. Fungsi manajerial, fungsi manajer menurut Henry Fayol. Sedangkan menurut ahli lain, Harold Kunz mengatakan fungsi manajemen POSDC. Harold Kunz mengatakan bahwa fungsi manajemen atau fungsi manajerial menurut Harold Kunz adalah POSDC, yang terdiri dari planning, organizing, staffing, directing, controlling. Planning adalah penetapan sejumlah pekerjaan yang akan dilaksanakan kemudian. Jadi kalau kata Harold Kunz, tetapkan sejumlah pekerjaan yang akan dilaksanakan nanti. Kan fungsi planning itu kalau di awal, kalau kata GR Terry tadi, buat 3 planning. Jangka pendek, menengah, jangka panjang. 1 tahun, 1 sampai dengan 5 tahun, 5 sampai dengan 10 tahun. Nah, itu perencanaan yang harus dibuat. Yang kedua, organisasi. Pengorganisasian adalah usaha yang dilakukan untuk menciptakan hubungan kerja antar personal dalam organisasi dengan cara mengelompokkan orang-orang beserta penetapan tugas. Fungsi-fungsi wewenang dan tanggung jawab masing-masing agar tercapai tujuan bersama melalui aktivitas-aktivitas yang berdaya guna dan berhasil guna, efektif dan efisien. Itu fungsi. Yang kedua, organizing menurut Harold Kunz. Fungsi yang ketiga adalah staffing. Staffing, penyusunan kepegawaian pada suatu organisasi dari awal masa penerimaan, seleksi, orientasi, pelatihan, dan pengembangan karir hingga menggerakkan pegawai agar setiap tenaga kerja yang ada memberikan dan melaksanakan suatu kegiatan yang menguntungkan organisasi. Fungsi yang keempat, directing. Fungsi directing atau sering dikenal dengan leading adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan pemberian perintah dan saran agar para bawahan dapat mengerjakan tugas yang dikehendaki manajer. Yang terakhir, yang kelima, controlling. Fungsi manajemen menurut Harold Kunz, controlling, melalui aktivitas pengendalian, manajer harus mengevaluasi dan menilai pekerjaan yang dilakukan bawahannya untuk mengetahui apakah pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak. Ini fungsi manajemen menurut Harold Kunz. Fungsi manajemen menurut GR Terry, POAC. Planning, organizing, actuating, controlling. Terry mendefinisikan manajemen dalam bukunya Principle of Management, suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Fungsi manajemen menurut Luther Gulick: planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budget. Singkat dengan POSDCORT.
Sedangkan menurut James A.F. Stunner, fungsi manajemen menurut James A.F. Stunner, sebagaimana dikatakannya tentang manajemen, bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Stunner, ada 4 fungsi manajemen, yakni perencanaan planning, pengorganisasian atau organisasi, kepemimpinan leading, pengendalian kontrol. Stephen P. Robbins dan Mary Coulter menyebutkan bahwa fungsi manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, leading, pengendalian, dan kontrol. 5 macam fungsi manajerial menurut Harold Kuhn dan Kyrell O'Donnell terdiri dari perencanaan, proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang, dan penentuan strategi taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Sedangkan yang kedua, organizing, pengorganisasian, proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan diatur dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan dapat bekerja secara efektif. 3, staffing atau penyusunan. Merupakan suatu fungsi manajemen berupaya penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga memberi daya guna maksimal kepada organisasi. Yang keempat, directing atau pengarahan, proses pelaksanaan program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasinya. Controlling, pengendalian dan pengawasan, proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan bisa berjalan sesuai target yang diharapkan. Sedangkan menurut ahli lain, fungsi manajemen menurut Richard L. Duff mengemukakan 5 fungsi manajemen yang terdiri atas perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan, pengendalian. Menurut Thomas S. Bateman dan Scott S. Snell, mengatakan bahwa fungsi manajemen terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian. Fungsi manajemen menurut George Robert Terry dan Leslie W. Rowe ada 5. Planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, staffing, kepegawaian, motivating, pengarahan, controlling, pengawasan atau pengendalian. Fungsi manajemen menurut Hans Weich Rich dan Harold Kuhn mengatakan bahwa fungsi manajemen atau yang disebut fungsi manager, planning, organizing, staffing, leading, dan controlling. Nanti saya akan mengirimkan yang sudah dibagikan berdasarkan bagian agar kalian lebih mudah untuk mengingat. Fungsi manajer menurut Theo Hyman dan William J. Scott, bagaimana Scott mengemukakan fungsi manajemen yang terdiri dari planning, organizing, staffing, influencing, dan controlling atau POSIC. Keberagaman fungsi manajemen yang dikemukakan para ahli menunjukkan adanya perbedaan sudut pandang dan konteks yang menjadi penyebab keberagaman tersebut. Namun demikian, perencanaan dan pengawasan pengendalian merupakan fungsi manajemen standar. Semua ahli manajemen selalu menempatkan perencanaan pada fungsi pertama pengorganisasian, pada fungsi kedua, dan pengawasan pengendalian pada fungsi terakhir. Tampaknya bukan kesepakatan, namun hal ini menunjukkan bahwa perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan atau pengendalian merupakan fungsi kunci dalam manajemen. Jadi nanti kalian bisa mendownload, saya akan membagikan berupa bagian tergambar dalam fungsi manajemen ini yang disampaikan oleh Harold Kuhn, yang disampaikan oleh J.F. Terry, yang disampaikan oleh Berg, yang disampaikan oleh O'Donnell mengenai fungsi manajerial. Kalau kita tarik kesimpulan terakhir, fungsi dari manajerial yang pertama adalah pasti dia planning, perencanaan. Itu fungsi yang pertama. Suatu organisasi harus memiliki rencana. Makanya organisasi tersebut memiliki ADART, rencana. Ada GBHN, garis besar haluan negara kalau negara.
Nah, setelah perencanaan yang terakhir, mereka menempatkan fungsi controlling, mengkontrol apakah rencana tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Fungsi ini bukan kesepakatan bersama, tapi secara kesimpulan kita tarik bahwa fungsi yang paling fundamental, yang paling penting adalah perencanaan, langkah awal. Ada pepatah yang mengatakan, ketika kita akan melakukan sesuatu tanpa ada langkah awal, maka kita tidak akan bisa berjalan. Yang harus dilakukan adalah melangkah dulu satu langkah, selanjutnya kita bisa berlari. Ibarat kata dalam suatu organisasi, kita ingin naik tangga, pasti kita akan menginjakan kaki kita di tangga pertama. Baru menuju tangga kedua, tangga ketiga, tangga keempat, tangga kelima, dan seterusnya. Sampai akhirnya kita mencapai puncak. Tapi kalau misalnya langkah awal itu tidak ada, perencanaan itu tidak ada, maka kita tidak akan pernah mencapai puncak. Kalau langkah awal tidak ada, kita tidak akan pernah berlari. Lakukan langkah awal. Buatlah perencanaan. Bagaimana membuat perencanaan? Langkah yang harus pertama kalian ketahui, goal apa yang ingin dicapai. Suatu organisasi membuat perencanaan, dia harus mempunyai tujuan. Setiap organisasi pasti punya tujuan. Apa tujuan? Buat tujuan. Kalau membuat tujuan harus secara detail, masuk akal, dan pasti bisa diimplementasikan. Kalau tujuan itu tidak bisa diimplementasikan, tidak bisa direalisasikan, bukan rencana namanya, awang-awang. Orang bilang menghayal. Daripada kita menghayal, pastikan itu realistis. Bisa kita capai. Planning, organizing, actuating, controlling. Buat perencanaan. Sebagai penyangga, supaya kita terhindar dari ketidakpastian, pastikan kita mempunyai perencanaan A, perencanaan B, perencanaan C. Perencanaan untuk 1 tahun, perencanaan untuk 1 sampai dengan 5 tahun, perencanaan untuk 5 sampai dengan 10 tahun. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa apabila ingin diskusi lebih lanjut, kalian bisa menggunakan e-learning dalam alamat e-learning.ut.ac.id atau LMS. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia.